Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Ya, pemirsa Al-Faruq TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya mohon maaf ada sesuatu yang dilakukan, ada tamu yang datang ya. Kita lanjutkan kembali kajian kita pada kaidah yang ke-11 ini, atau kaidah yang ke-10 yang diharamkan bagi seorang muslim untuk mendoakan kafir dan musyrik berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu ulil qurba. Ya, tidak boleh, tidak pantas bagi nabi dan orang-orang yang beriman untuk meminta ampunkan musyrikin sekalipun mereka keluarga dekat. Ya. Persoalannya, ya, bagaimana kalau seorang kafir ini, musyrik ini mengucapkan salam kepada kita, ya, apakah kita diam saja, ya, atau seperti apa? Ulama kita, ya, menjelaskan sebagaimana yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika ada seorang Yahudi yang datang kepada Nabi SAW yang mengucapkan, ya, salam, walaupun sesungguhnya ia plesetkan salam itu bukan assalamualaikum tapi assalamualaikum. Ya. Aisyah radhiyallahu anha membalas dengan hal yang serupa, ya, dan menambahnya dengan wal la'nah, ya, waalaikumsalam wal la'nah. Sam yang dimaksud adalah bukan keselamatan tapi sam, ya, assalam bukan salam yang mereka ucapkan tapi assam, yaitu kematian. Aisyah radhiyallahu anha, ya, membalas dengan serupa, bahkan menambahnya dengan dan bagi kalian lah, ya, karena mereka mengucapkan penghormatan bukan dengan yang seharusnya, ya, assalamualaikum, ya, tetapi mereka mengucapkan assalamualaikum, ya, sedikit dipersetkan. Ya, tuntunan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika Aisyah menjawabnya, ia menegurnya dan meluruskannya, ala rislika ya Aisyah, ya, pelan-pelan wahai Aisyah, ya, agar tidak kasar, ya, sekalipun kepada orang yang mendoakan kita dengan keburukan, ya, seperti Yahudi yang menyalami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi memberikan petunjuk kepada kita untuk menjawab salamnya, dan ini merupakan doa, ya, wa'alaikum. Ya. Dan ulama kita menyebutkan bahwasanya, ya, bagi seseorang sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Syarhul Adhkar, ya, Imam Nawawiyah oleh Syekh Bakar Abu Zaid, dia mengatakan bahwa boleh seseorang untuk mendoakan yang kafir atau musyrik, tapi doa hidayah, ya, semoga Allah memberikanmu hidayah, atau hadakallah, atau Allah yahdi. Ya. Adapun doa maghfirah, doa ampunan kepada orang kafir atau musyrik, itu tidak dibenarkan. Kaidah yang ke-11 jemaah yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kullu du'ain yad'u bihi muslim la yakhlu bi'tibari mad'ulah min wahid min arba'ati aqsam. Setiap doa yang muslim berdoa, yang muslim pakai berdoa, tidak akan keluar dari 4 keadaan. Yang pertama, an yad'ul insan li nafsihi, ya, seseorang itu mendoakan dirinya sendiri, ya. Dan ini kebanyakan yang dilakukan oleh, ya, kita semua, berdoa untuk diri kita sendiri, ya. Maka lafaz yang dipakai, ya, apalagi ini dalam bahasa Arab, dengan lafaz mufrad, Rabbighfirli, ya,
Adapun jika kita mengucapkan doa itu dengan mengambilnya dari lafaz Al-Quran yang kadang dengan bentuk jamak, Rabbana hablana min azwajina, yang kita khususkan untuk kita sendiri, itu tidak mengapa. Ya. Rabbighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman, juga tidak mengapa. Ya, karena itu diambil dari Al-Quran yang walaupun kita peruntukan untuk diri kita sendiri, ada yang lain kita ikuti. Ya. Maka kita menggunakan lafaz mufrad. Ya. Atau jika dalam bahasa yang lain bukan bahasa Arab, maka kita menyebutkan kata yang menunjukkan satu orang, yaitu diri kita. Yang kedua, seseorang mendoakan yang lain, ya. Baik itu orang tuanya, saudaranya, atau siapa saja yang ia doakan. Maka ulama kita seyogianya, ya, dia menggunakan, ya, lafaz juga yang pas, ya. Jangan yang diinginkan adalah doa kepada orang lain, tapi ya, karena dia tidak begitu mengerti dalam menggunakan lafaz doa, ya, yang seharusnya Rabbighfirli, yang seharusnya Rabbighfir lahu, dia mengucapkan Rabbighfirli, ya, padahal Rabbighfir artinya ya Allah ampuni aku. Kemudian ya, yang ketiga, an yad'u li nafsihi wa li ghairihi, dia mendoakan dirinya beserta orang lain, ya, maka dia menggunakan dhamir jamak, ya, sebagaimana doa yang kita gunakan ketika qunut, ya Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait, dan seterusnya. Dan semuanya bentuknya jamak. Hal ini ketika seseorang berdoa dalam bentuk, ya, berdoa bersama atau mendoakan orang lain, tidak boleh bagi seorang yang memimpin doa mengkhususkan dirinya saja tanpa orang lain. Ya. Dalam hadis Thauban radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, la ya'ummu rajulu qauman fayakhussu nafsahu bid-du'a'i dunahum. Tidaklah boleh seorang memimpin satu kaum lalu mengkhususkan dirinya berdoa tanpa selainnya. Ya. Fa in fa'ala faqad khanahum. Jika ada seseorang yang berdoa, ya, dia yang memimpin satu doa dan tidak menyebutkan orang lain, ya, ya, dalam bentuk jamak, ya, ya, maka dia telah mengkhianati mereka. Ya, karena itu bagi saudara-saudara kita yang mendoakan orang lain atau berdoa dalam bentuk jamak, maka hendaklah ia, ya, mengetahui bagaimana aturan ketika berdoa, ya, bersama, ya, atau doa yang disertai, ya, penyebutan orang lain di dalamnya. Ya, umpamanya ketika dia berdoa tentang kedua orang tua, dia tidak boleh hanya menyebutkan Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, tidak boleh. Ya. Ini tidak dibenarkan. Ya, seyogianya orang yang memimpin doa merubah bentuk mufrad menjadi jamak, menjadi Rabbighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya, karena itu pengetahuan, ya, dalam hal ini perubahan dhamir, ya, kata ganti itu harus diketahui oleh orang yang berdoa. Walaupun tidak semua harus diketahui, dia minimal dia harus mengetahui kapan dirubah dari saya menjadi kami, apalagi dalam posisinya sebagai orang yang memimpin berdoa. Ya, semua harus diakhiri dengan na Rabbighfir lana
Allahumma arhamna, ya jangan Allahumma arhamni, ya saya Allahumma arhamni, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Paling baik kita memilih bacaan atau doa-doa yang telah disebutkan oleh Allah dan Rasulnya yang rata-rata bentuknya jamak. Yang keempat, ada seseorang yang mendoakan, ya, dirinya terlebih dahulu, dirinya dan orang lain. Ya, ini jenis kedua dari yang ketiga tadi. Maka ia harus memulai dari dirinya sendiri, kemudian menyebutkan orang lain. Ya, menyebutkan dirinya dulu, kemudian orang lain. Ya, sebagaimana hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW berkata, "Idza dzakara ahadan fada'a lahu bada'a bi nafsihi." Bahwasanya Nabi SAW apabila, ya, menyebutkan salah seorang, ya, akan doa, maka ia memulai dengan dirinya sendiri. Ya, jadi ada dua bentuknya. Disebutkan secara langsung dalam lafaz jamak, ya, atau disebutkan dua kali secara mufrad, ya, secara tunggal untuk dirinya, kemudian menyebutkan juga kepada orang lain. Dan ini yang, ya, disebutkan dalam Al-Quran beberapa lafaz yang kata ulama kita, ya, jika sekiranya dia berasal dari Al-Quran, seorang mengambil lafaz Al-Quran tidak perlu merubahnya. Ya, kan di Al-Quran ada ucapan Rabbighfirli wali walidayya. Ya, kalau dia inginkan adalah Al-Quran, tapi yang diinginkan bukan Al-Quran, bisa dia merubahnya. Ya, jadi kita bicara tentang doa tersebut. Ketika dalam lafaz jamak, ya, seperti mana katakan tadi, maka ini sudah mewakili bagi dirinya dan orang lain. Ya. Ada pertanyaan dari saudara kita, ya, Roti Godek. Semoga rotinya godek terus. Ya, Bismillah, bagaimana hukumnya berdoa sebut nama Ustaz? Misalkan ada orang yang mempunyai ketertarikan terhadap lawan jenisnya, dan dia berdoa untuk menyebutkan namanya orang yang dia tertarikkan itu. Ini mungkin antara laki-laki dan perempuan maksudnya, ya. Mudah-mudahan saya tidak salah mengerti. Ya, jika kita, ya, laki-laki, ya, berdoa menginginkan seorang wanita yang kita harapkan menjadi jodoh kita, maka, ya, tidak apa-apa dia sebutkan namanya, ya Allah, mudah-mudahan si fulanah bisa menjadi, ya, jodoh saya. Atau sebaliknya, seorang perempuan berharap ada seorang laki-laki yang baik yang diharapkan bisa menjadi suaminya, dia berdoa, ya Allah, mudah-mudahan, ya, si fulan, ya, apa namanya, ya, Abdullah, ya, bisa menjadi, ya, imam saya. Tentunya dalam hal ini, ya, berdasarkan pertanyaan ditanyakan oleh, ya, Roti Godek, ya, roti besar ini, ya, ini boleh, ya, orang menyebut nama seseorang, bahkan lebih bagus, ya. Akan tetapi, ya, hal yang terpenting, ya, berkaitan dengan pertanyaan menyebut nama ini, ya, sebaiknya kita, ya, sering-sering mendoakan orang lain, ya, dan ini merupakan cara berdoa yang terbaik dan cerdas, ya. Ketika seseorang mendoakan orang lain dengan menyebut namanya, ya Allah, ampunilah omku fulan namanya, ya Allah, ampunilah tanteku fulan, ya Allah, ampunilah saudaraku fulan fulanah, ya, dengan menyebut namanya, maka secara otomatis doa yang ia ucapkan untuk saudaranya, untuk orang lain itu akan kembali ke dia bagaikan cermin, ya. Tetapi yang mendoakan dia bukan orang yang dia doakan, ya, yang mendoakan dirinya adalah malaikat. Walaka bimithlin, kata, ya, man da'a li akhihi bi zahril ghaib, siapa yang mendoakan saudaranya, ya, tanpa sepengetahuannya, ya, maka malaikat akan membalas doanya walaka bimithlin, ya, bagimu juga doa yang seperti engkau ucapkan kepada saudaramu. Ya, jadi dalam hal ini boleh seorang untuk menyebutkan nama ketika berdoa, tetapi, ya, dengan catatan, ya, jangan sampai kita mendekati yang haram, apalagi ini masalah ketertarikan, ya. Ya, seperti itu Roti Godek.
Ya, kita lanjutkan. Jemaah yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam doa yang biasa dibacakan oleh para imam ya ketika berdoa secara berkelompok ya. Doa yang sering diucapkan itu ada dalam Al-Qur'an, Rabbighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Ya. Dalam doa ini ada lafaz jama'. Ya. Bagaimana kita bisa mengetahui lafaz jama' ya dengan tunggal mufrad? Ya. Bagi kita yang tidak mendalami bahasa Arab, kuncinya sederhana. Kalau diakhiri dengan bunyi na Rabbighfir lana Allahumma arhamna ya, maka ini jamak. Tapi kalau dia bentuknya terakhirnya ya Rabbighfirli Allahumma arhamni ya, atau ditambah dengan nun ya, ini kaidah yang lain ya, intinya akhirnya adalah ya, maka dia mufrad.